Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Mbah Kenton. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok Presiden Indonesia yang terlupakan. Kang Mas lan Mbak Yu mohon disimak baik-baik agar tidak salah menafsirkan. Masyarakat Indonesia umumnya hanya mengenal Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal dalam perjalanannya sejarah bangsa mencatat dua nama lain yang pernah menjabat sebagai presiden, yakni Syafruddin Prawiranegara dan Mr. As-Saad. Siapakah mereka? Syafruddin Prawiranegara berbeda dengan presiden yang lain. Tokoh satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia, padahal jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Syafruddin adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Saat itu, Belanda melakukan agresi militer kedua pada tahun 1948. Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, ditangkap pada agresi militer kedua, kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948. Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten 28 Februari 1911 untuk melanjutkan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin lewat mandat yang tidak pernah diterimanya. Tapi demi mendengar berita tersebut, Syafruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara pada tanggal 19 Desember 1948. Syafruddin bersama Gubernur Sumatera pada waktu itu, T.M. Hasan, memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintah darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada tanggal 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Romroyen mengakhiri upaya Belanda dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Jabatan Ketua PDRI yang diemban Syafruddin Prawiranegara sebenarnya setara dengan Presiden, sebab kala itu Soekarno-Hatta sebagai pemimpin Republik Indonesia telah ditangkap Belanda dan mengakibatkan adanya kekosongan kepala negara. Langkah cepat yang diambil Syafruddin Prawiranegara bersama PDRI berhasil membuat Indonesia menghindari kekosongan kepala pemerintahan sehingga tetap memenuhi syarat internasional untuk diakui sebagai negara yang berdaulat. Penyerahan mandat dari Syafruddin Prawiranegara ke Presiden Soekarno itu sekaligus mengakhiri jejak PDRI yang selama 8 bulan berhasil melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Yang kedua, peran Mr. As-Saad, pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia
di masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia kembali memiliki presiden sementara setelah dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB. Mr. Assaat memimpin Republik Indonesia selama 9 bulan, sejak 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 27 Desember 1949, Assaat diamanatkan menjadi acting atau pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga tanggal 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat, jabatannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat menjadi acting Presiden Republik Indonesia, Assaat menandatangani Statuta pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah pindah ke Jakarta, pria kelahiran Sumatera Barat tanggal 18 September 1904 menjadi anggota parlemen atau DPR RI hingga duduk dalam kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam Negeri pada bulan September 1950 sampai Maret 1951. Setelah kabinet Natsir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1955, ia menjabat sebagai formatur kabinet bersama Sukiman Wiryo Sanjoyo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat, daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya 3 formatur tersebut menemui kegagalan karena secara formal ditolak oleh parlemen.